Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza dengan NIM 222521144. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran. Tahukah kalian apa itu evaluasi pembelajaran? Pengertian dari evaluasi pembelajaran merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk apa sih kita mempelajari evaluasi pembelajaran ini? Nah, urgensi atau pentingnya kita mempelajari evaluasi pembelajaran ini bagi kita sebagai calon guru adalah kita sebagai guru harus bisa mengetahui kelebihan dan juga kekurangan siswa dalam belajar dan harus bisa mengevaluasi kembali sistem pembelajarannya, dari mulai media yang kita gunakan, metode yang kita terapkan, strateginya, dan juga pendekatan apa yang harus kita pakai saat ada siswa yang kurang dalam pembelajaran atau yang kurang dalam memahami pembelajarannya. Di dalam evaluasi pembelajaran, kita dapat mempelajari bagaimana cara mengembangkan instrumen, seperti instrumen penilaian, instrumen sikap, instrumen keterampilan, instrumen pengetahuan, dan juga instrumen lainnya. Selain itu, kita juga dapat mempelajari bagaimana cara kita untuk mengembangkan soal-soal seperti soal HOTS, soal AKM, soal PISA, soal TIMSS, dan juga soal-soal lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita dalam mengembangkan soal-soal tersebut. Nah, sebelum itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan mengembangkan soal-soal tersebut. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama ada analisis kebutuhan. Yang kedua, ada menentukan tujuan penilaian. Yang ketiga yaitu ada mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar, yang dimulai dari standar kompetensi, kompetensi dasar, hasil belajar siswa, hingga indikator pembelajarannya. Yang keempat yaitu menyusun kisi-kisi terkait penilaian yang relevan dengan materi pembelajaran yang sudah disampaikan. Lalu yang kelima yaitu mengembangkan draft instrumen tes dan juga non-tes. Nah, yang keenam yaitu adalah uji coba dan analisis soal. Nah, pada kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah soal-soal yang telah kita buat dan kembangkan ini perlu diubah, diperbaiki, atau bahkan soalnya ini harus dibuang, serta soal mana yang baik untuk digunakan selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu ada revisi dan merakit soal. Jika soal telah diuji dan juga dianalisis, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan revisi sesuai dengan proporsi tingkat kesukaran soal dan juga daya pembedanya. Nah, itu dia hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mengembangkan soal-soal. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai mengembangkan soal-soal. Pengertian dari soal HOTS sendiri merupakan instrumen penilaian yang menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam membentuk kualitas siswa yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, biasanya soal HOTS ini menggunakan atau terdapat kata kerja operasional dengan level kognitif C4 sampai C6 seperti menganalisis, membuat, membandingkan, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh soal HOTS yang telah saya buat atau saya kembangkan dengan sasaran peserta didiknya kelas 10 SMA atau SMK. Pada soal nomor 1 termasuk jenis soal HOTS berpikir kritis, sedangkan untuk nomor 2 termasuk jenis soal HOTS analisis. Skor maksimal setiap soalnya yaitu adalah 5.
Untuk soal nomor 3 termasuk jenis soal HOTS berpikir kritis, sedangkan pada nomor 4 termasuk jenis soal HOTS sintesis, dan nomor 5 termasuk jenis soal HOTS evaluasi. Masing-masing soalnya yaitu skornya 5. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat pembahasan dari soal tersebut dapat mengakses link drive yang saya letakkan di kolom deskripsi. Pengertian soal PISA, Program for International Student Assessment, adalah jenis soal yang digunakan dalam program evaluasi internasional yang dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Nah, pada soal matematika PISA sendiri mencangkup 3 komponen, yaitu konten, konteks, dan juga proses. Sedangkan untuk pengertian soal PIM sendiri merupakan Trend in International Mathematics and Science Study, merupakan asesmen berskala internasional yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali untuk mengetahui pencapaian siswa kelas 4 dan juga kelas 8 dalam matematika dan sains. Nah, fokus dari tim sendiri adalah materi yang ada pada kurikulum. Kemudian pengertian untuk soal penalaran matematis sendiri merupakan jenis soal yang menuntut proses berpikir siswa untuk menentukan apakah sebuah argumen matematika benar atau salah. Berikut ini contoh soal PISA yang telah saya buat dan kembangkan, terdiri dari 3 soal dengan skor tiap soalnya 5. Bentuk soalnya yaitu uraian. Kemudian ada soal PIMS yang telah saya kembangkan, terdiri dari 2 soal, tiap soal skornya 5, berbentuk uraian. Terakhir, soal penalaran matematis yang telah saya kembangkan terdiri dari 1 soal uraian dan 2 soal PG, dengan yang PG-nya itu skornya 1, yang uraian skornya 5. Pengertian AKM adalah salah satu penilaian yang merupakan bagian dari Asesmen Nasional atau AN. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan kognitif melalui 2 jenis literasi, yaitu literasi membaca dan juga numerasi. Berikut ini adalah soal AKM yang telah saya kembangkan pada jenjang SMP yang terdiri dari 5 soal. Terdiri dari soal pilihan ganda dan juga isian singkat, dengan skornya yaitu 1 pada setiap soal. Nah, masuk ke penjelasan yaitu bagaimana cara menghitung validitas dan juga reliabilitas. Nah, di sini saya mengambil soal latihan tugas 1 dan tugas 2, soalnya adalah sebagai berikut. Dengan skor masing-masingnya 5 berbentuk uraian. Kemudian di sini saya menghitung validitas dan juga reliabilitas ini menggunakan Excel dengan respondennya yaitu 15. Nah, tahap pertama dalam menghitung validitas adalah kita menghitung harga korelasinya. Nah, didapat R hitungnya, ini rumus R hitungnya. Kemudian tahap kedua yaitu kita akan menghitung harga T dengan rumus uji T. Nah, ini untuk rumus T hitungnya. Kemudian tahap ketiga kita mencari T-tabelnya untuk alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasannya DK sama dengan N-2. Tahap terakhir yaitu membuat keputusan. Nah, di sini setelah saya hitung soal saya ini keterangannya invalid, valid, dan invalid. Jumlah yang validnya ini ada 3, jumlah yang tidak validnya ini ada 2. Kemudian di sini menghitung uji reliabilitas dengan menggunakan Excel. Nah, ini respondennya sama. Untuk uji reliabilitas ini menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Dengan rumusnya yaitu seperti ini. Kemudian ini kita hitung dengan Excel, di mana reliabilitasnya ini minus 0,112. Nah, kesimpulannya reliabilitasnya itu rendah, yaitu minus 0,112. Nah, hal tersebut dikarenakan uji validitas yang menunjukkan bahwa di antara 1 sampai 5 soal hanya ada 3 soal yang valid, yaitu soal 2, 3, dan juga 4. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menghitung tingkat kesukaran dan juga daya beda butir soal. Di sini kita ada respondennya itu sebanyak 60. Untuk menghitung tingkat kesukaran pada soal uraian dengan Excel ini menggunakan rumus tingkat kesukaran
untuk soal uraian, di mana tingkat kesukaran sama dengan MEAN per skor maksimal. Nah, di sini kriteria tingkat kesukarannya, kemudian di sini kita hitung MEAN dan juga tingkat kesukarannya dengan menggunakan Excel. Kemudian kita dapatkan kesimpulannya dari 5 soal uraian, tingkat kesukarannya ini berbeda-beda dengan menghitung tingkat kesukaran dari soal uraian. Nah, diperoleh nih soal nomor 1, 4, dan 5 kategorinya sedang. Nah, sedangkan untuk soal nomor 2 dan 3 ini kategorinya mudah. Kemudian untuk menghitung daya pembeda pada soal uraian dengan Excel, rumusnya yaitu rata-rata kelas atas dikurangi rata-rata kelas bawah per skor maksimal. Nah, karena kita ini respondennya lebih dari 30, maka N-nya ini kan banyak respondennya, berarti 60 dikalikan 27% sama dengan 16,2. Nah, berarti MEAN kelas atasnya adalah rata-rata siswa yang telah diurutkan dari terbesar ke terkecil dari data 1 sampai 16. Di sini ada kriteria tingkat kesukarannya. Nah, untuk kriterianya sendiri dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Kemudian di sini kita dapatkan yaitu soal pertama cukup, soal kedua cukup, ketiga cukup, keempat cukup, dan kelima cukup. Terakhir yaitu saya akan menjelaskan mengenai teknik penskoran dan skala penilaian. Di sini respondennya ini kita ambil dari uji daya beda dan juga tingkat kesukaran sebelumnya. Nah, di sini untuk berarti kita dalam teknik penskorannya menggunakan yang ini. Kemudian untuk skala penilaiannya kita urutkan dulu datanya yang tadi sudah diperoleh, kemudian kita menghitung rentang datanya, kemudian kita menghitung kelas intervalnya. Ini kita buat tabel distribusi frekuensinya. Didapat tabelnya seperti ini. Kemudian untuk menghitung min dan standar deviasinya ini, kemudian standar deviasinya yaitu ini S kuadrat ini varians. Nah, kita pertama-tama kita hitung dulu variansnya dengan rumus ini jumlah total ini dibagi dengan banyaknya data atau responden 60. Didapat variansnya itu 22,06. Nah, untuk menghitung standar deviasinya ini kita akarkan hasil dari varians, yaitu kita dapatkan standar deviasinya 4,69 atau kita bulatkan menjadi 5 pembulatan ke atas. Nah, habis itu kita mengubah skor mentah menjadi skala penilaian. Jadi, diperoleh data penilaian 60 peserta didik dalam skala 1-10 adalah sebagai berikut.